Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah Matematika Ekonomi yang judulnya adalah persamaan dan pertidaksamaan. Dalam kalimat matematika dibedakan menjadi kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah. Contoh, di sini disebutkan Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Pernyataan ini bernilai benar. Kemudian contoh yang kedua, Gunung Soputan terletak di Banten. Pernyataan ini bernilai salah karena Gunung Soputan itu berada di Sulawesi Utara ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat terbuka. Kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Di sini sebagai contoh, perhatikan kalimat x kuadrat sama dengan 16. Jika variabel x diganti dengan min 4 dan 4, maka kalimat x kuadrat sama dengan 16 akan bernilai benar. Dalam hal ini, x sama dengan min 4 atau x sama dengan 4 adalah penyelesaian kalimat terbuka dari x kuadrat sama dengan 16. Jadi himpunan penyelesaian dari kalimat x kuadrat sama dengan 16 adalah min 4,4. Nah, dalam persamaan di sini ada beberapa jenis persamaan, terutama persamaan linear ya, karena hari ini kita akan membahas persamaan linear. Yang pertama, persamaan linear satu variabel disingkat PLSV. Kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Contohnya 5x dikurangin 3 sama dengan 10. Atau misalnya 2y ditambah 5 sama dengan 15 misalnya, seperti itu. Variabel ini bisa saja menggunakan huruf apapun ya. Biasanya yang digunakan memang x, y, z, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel, disingkat SPLDV. Suatu persamaan yang mengandung dua variabel pangkat 1 dan tidak mengandung perkalian antara dua variabel tersebut. Contohnya, 2x ditambah y sama dengan 15, dan x ditambah y sama dengan 20. Ini persamaan linear dua variabel atau sistem persamaan linear dua variabel. Dan untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini dibutuhkan dua persamaan supaya nanti bisa diselesaikan. Yang berikutnya sistem persamaan linear tiga variabel, SPLTV. Suatu persamaan yang mengandung tiga variabel berpangkat 1 dan tidak mengandung perkalian antara ketiga variabel tersebut. Contohnya, x plus y plus z ya, sama dengan 15, x plus 2y dikurangin 2z sama dengan 10. Ini z ya. Nah, di sini tidak ada perkalian dua variabel. Misalnya kalau di sini x plus y kali z sama dengan 15, itu berarti dia bukan merupakan persamaan linear. Nah, kalau dia persamaan linear, dia tidak mengandung perkalian dari ketiga variabel tersebut. Nah, kemudian contoh penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Di sini contohnya ada persamaan 4x dikurangin 3 sama dengan 3x ditambah 5. Jika x variabel pada himpunan bilangan bulat, maka penyelesaiannya seperti ini. Jadi yang ini ruas kiri, yang ini ruas kanan. 4x dikurangin 3 sama dengan 3x ditambah 5. Supaya konstanta di ruas kiri ini hilang, maka kita tambahkan dengan bilangan kebalikan dari konstanta di ruas kiri. Nah, di sini ditambahkan 3 supaya dia di sini menjadi 0.
dan sebelah kanan juga kita tambahkan 3, karena sebelah kiri tambahkan 3, sebelah kanan tambahkan juga dengan 3, sehingga menjadi 4 dikurang 3 tambah 3 sama dengan 3x tambah 5 tambah 3. Jadi 4x sama dengan 3x tambah 8. Nah, supaya x ini dia hilang di sebelah kanan, jadi kita berupaya sebelah kiri itu variabel yang kita cari, sebelah kanan nanti merupakan konstanta, supaya kita bisa mendapatkan nilai x-nya ya. Nah, supaya 3x di sini hilang, maka kita dikurangin ya, karena di sini positif, berarti kita tambahkan dengan negatifnya. Jadi 4x dikurangin 3x sama dengan 3x dikurangin 3x ditambah 8, supaya 3x di sini dia hilang. Nah, 4x dikurangin 3x menjadi x, 3x dikurangin 3x 0 sama dengan 8, maka penyelesaiannya nilai x-nya sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 4x dikurangi 3 sama dengan 3x ditambah 5 adalah 8. Kalau dulu mungkin di SMP pernah juga diajarin supaya lebih sederhana, jadi nggak ditambah-tambah seperti ini, dia pindah ruas ya. Jadi kita usahakan di kiri ini dia yang mengandung variabel, sebelah kanan dia yang konstanta, supaya kita dapat mencari nilai x-nya. Jadi kalau 3x kita pindah ruaskan ke kiri, ini menjadi negatif 3x, atau di sini negatif 3 dipindah ke kanan menjadi positif 3 gitu. Kemudian 3x dipindahin ke kiri menjadi negatif 3x. Nah, itu bisa juga dengan cara yang seperti itu, tapi pada prinsipnya cara itu juga merupakan dasarnya itu di sini sebetulnya. Kita lanjutkan lagi ke metode grafik. Untuk penyelesaian sistem persamaan dua linear variabel ya, jadi untuk menyelesaikan SPDLV dengan metode grafik. Jadi persamaan linear dua variabel ya. Persamaan linear dua variabel bisa kita gunakan yang pertama dengan metode grafik. Jadi banyak sekali cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel maupun tiga variabel. Yang pertama kita gunakan grafik, kemudian nanti ada menggunakan substitusi, ada juga menggunakan eliminasi, nanti ada juga menggunakan matrik. Nah, sekarang dengan metode grafik. Di sini ada beberapa hubungan kedua garis lurus memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, kedua garis berpotongan. A1 berbanding A2 tidak sama dengan B1 berbanding B2. Ini nanti akan berpotongan. Tapi untuk lebih jelasnya, A1 ini apa sih? A2 ini apa? B1 ini apa? B2 ini apa? Kita lihat di PowerPoint yang sudah saya bikin. Nah, misalkan di sini ada dua persamaan linear, dua variabel ya. A1x ditambah B1y sama dengan C1. Ini maksudnya, jadi A1 itu adalah koefisien dari variabel x. B1 koefisien dari variabel y. Jadi A itu koefisien dari variabel x, B itu koefisien dari variabel y. C itu adalah konstanta. Jadi kalau A1 ini untuk persamaan 1, A2 untuk persamaan 2. B1 untuk koefisien dari variabel y untuk persamaan 1, B2 untuk koefisien dari variabel y untuk persamaan yang kedua, dan seterusnya ya. Nah, ada 3 kondisi dari dua garis linear ya dengan sistem
persamaan linear dua variabel. Yang pertama, kedua garis akan berpotongan jika kondisinya A1 berbanding A2 tidak sama dengan B1 berbanding B2. Contohnya di sini saya contohkan ada satu garis ini ya. Garis ini misalkan persamaan A 2X dikurangin 3Y sama dengan negatif 26 untuk persamaan A. Kemudian ada lagi satu garis, ini persamaan B. Persamaan B 2X ditambah Y sama dengan 22. Garis ini berpotongan ya. Garis A dan B berpotongan karena kalau dari secara matematisnya 2 berbanding 2, ini 2 berbanding 2, itu tidak sama dengan 3 berbanding, ini min 3 ya, min 3 berbanding 1. Jadi 2, ini untuk variabel X dari A ya, dari persamaan A, berbanding 2 yang ini, itu tidak sama dengan negatif 3 berbanding 1. Maka kondisinya garis ini dia berpotongan, atau sistem persamaan linear ini dia berpotongan kalau dibuat grafiknya ya. Oke, kondisi yang kedua, kedua garis akan sejajar. Jika kedua garis sejajar, maka sistem persamaan linear tidak mempunyai penyelesaian. Cirinya karena dia tidak punya titik potong, dia berarti tidak akan mempunyai penyelesaian. Jadi kita nggak tahu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Ini cirinya A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2. Tetapi di sini C1 tidak sama dengan C1 berbanding C2. Contoh ini satu garis tadi A sama dengan 2X min 3Y sama dengan min 2. Kita buat lagi satu garis di sini. Ini persamaannya kita namain garis C dengan persamaannya atau persamaan linearnya 4X dikurangin 6Y sama dengan min 20. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan, A dan C tidak sejajar. Karena di sini 2 berbanding 4, kemudian itu sama dengan 3 berbanding min 6 ya. Jadi di A dan C sejajar. 2 berbanding 4 sama dengan min 3 berbanding min 6. Tapi tidak sama dengan min 26 berbanding min 20. Kalau kita perkecil ini ya, 2/4, ini kalau kita bagi di atas bagi 2, pembilangnya penyebut ini bagi 2 menjadi 1/2. Ini min 3 per min 6. Yang di atas kita bagi dengan min 3. Yang di bawah juga kita bagi dengan min 3. Ini menjadi 1/2. Nah, ini juga kalau kita sederhanakan menjadi 13/10. Jadi A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2, tetapi tidak sama dengan C1 berbanding C2. Maka kita dapatkan kalau dia dibikin grafik seperti ini menjadi dua buah garis yang sejajar. Yang berikutnya, kondisi di mana dua garis berhimpit. Jika kedua garis berhimpit, maka sistem persamaan linear mempunyai tidak terhingga ya banyaknya penyelesaiannya. Jadi cirinya di sini A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2 sama dengan C1 berbanding C2. Nah, di sini dia sama semua nih perbandingannya ya. Nah, kita bandingkan garis C ini dengan garis D. Garis D ini persamaannya 2X dikurangin 3Y. Garis C persamaannya 4X dikurangin 6Y sama dengan min 20. Nah, di sini garis C dan garis D itu berhimpit. Karena perbandingan dari A1 berbanding A2
sama dengan B1 berbanding B2 sama dengan C1 berbanding C2. Di sini 4 berbanding 2 sama dengan min 6 berbanding min 3 sama dengan min 20 berbanding min 10. Karena kalau kita bandingkan ini sama dengan 2 banding 1, ini 2 banding 1, ini 2 banding 1, sehingga garis ini berhimpit. Seperti itu ya. Nah, kalau di dalam menggambarkan grafik, kita bisa juga menggunakan Excel ya. Jadi kalau ini kita buat grafik itu secara manual. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita bisa juga menggunakan Excel, membuat grafik menggunakan Excel kurang lebih kayak gini. Jadi tadi ada persamaan A, B, dan C gitu ya. A, B, dan C. A, B, C, dan D ya. Jadi ada 4 persamaan. Oke, nah. Untuk menggambarkan grafik ini di dalam bentuk Excel, kita ubah persamaan-persamaan A, B, C, D ini menjadi persamaan eksplisit. Jadi dalam persamaan linear itu ada yang disebut persamaan implisit, ada juga yang disebut persamaan eksplisit. Kalau implisit itu kita belum bisa membedakan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya yang mana. Jadi di sini 2x dikurangi 3y sama dengan 26. Kita belum tahu yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel terikat. Tapi kalau eksplisit, kita sudah bisa melihat di sini variabel bebasnya itu variabel x dan variabel terikatnya variabel y. Jadi y ini terikat dari x karena nilai y ini tergantung dari nilai x di sini. Kita ubah persamaan yang a ini 2x dikurangi 3y sama dengan min 26. Tadi dengan menggunakan pindah ruas atau dengan menggunakan penambahan bilangan konstanta yang berlawanan ya. Saya kira dulu sudah pernah diajarin di SMP bagaimana cara yang pindah ruas dan seterusnya. Saya tidak akan mengajar yang lagi. Nah, di sini kan untuk mendapatkan y menjadi eksplisit ini kan berarti 2x dia pindah ruas ke kanan. Pindah ruas ke kanan kan di sini 2x menjadi di sini negatif 2x. Jadi nanti negatif 3y sama dengan negatif 26 dikurangin 2x. Nah, lalu negatif 2x dikurangin 26 dibagi dengan min 3. Jadi negatif ketemu negatif dan menjadi positif. Sehingga persamaan eksplisitnya menjadi y sama dengan 2x ditambah 26 dibagi 3. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi persamaan B juga kita jadikan eksplisit di sini. Persamaan C juga kita jadikan persamaan eksplisit. Persamaan D juga kita jadikan persamaan eksplisit ya. Nah, sekarang kita mencoba sesuaikan dengan gambar saja. Jadi yang kita cari itu untuk garis A. Garis A kalau di gambar ini dia mulai dari X sama dengan 2 sampai dengan X sama dengan 8 ya. Jadi mulai dari sini. X sama dengan 2 sampai dengan X sama dengan 8. Mengikuti rumusnya ini sama dengan buka kurung. Ikutin rumus ini ya. 2 dikali itu pakai bintang, x-nya ini karena x-nya sama dengan 2, kemudian ditambah 26 tutup kurung dibagi 3 itu ya. Nah, ini kita copy aja sampai dengan nilai x-nya sama dengan 8 ini kan. Nah, kemudian persamaan yang B ini kalau kita lihat di sini sebetulnya bisa saja ini kita masukkan semua dari negatif 2 sampai dengan negatif 10, tapi saya mau menyamakan dengan gambar yang
dari soal di awal. Nah, untuk persamaan B ini nilai X-nya dari 4 sampai dengan 6. 4 sampai dengan 6. Kita mulai dari 4. Ini sama dengan, berdasarkan rumus ini ya, 22 dikurangin 2 dikali X. X-nya mana? Ini 4. Bentar. Lalu kita copy sampai dengan X sama dengan 6. Oke. Kita dapatkan segini nilainya. Lalu C. C di sini, kita lihat. C-nya dari negatif 2 sampai dengan 10. Negatif 2 sampai dengan 10. Jadi, untuk C kita full dari negatif 2 sampai dengan 10. Ini berarti sama dengan C-nya yang ini, 4 kali, tapi dalam kurung dulu ya, 4 kali X ini ditambah 20 tutup kurung dibagi 6. Oke. Berarti ini juga kita copy dari sini sampai full ke bawah. Oke ya. Nah, berikutnya D. Kalau kita lihat ini dari 1 sampai dengan X sama dengan 7. Ini berarti sama dengan, kita lihat untuk persamaan D-nya ini sama dengan buka kurung 2 dikali X ditambah 10 dibagi 3. Oh ya, ini dibagi 3 ya, kurang. Oke, nah ini kita copy ke bawah sampai dengan X sama dengan 7 sampai sini. Oke, nah bagaimana menggambarkan grafiknya? Kita gambarkan grafik A dulu. Kita blok dari sini ke sini. Kalau kita insert, kita pilih bentuk ininya ya. Di sini ada banyak bermacam bentuk grafik, ada yang bar chart, ada yang pie, ada yang line chart. Nah, tapi kita ambil yang scatter. Di sini XY scatter. Tapi kita ambil yang garisnya saja seperti ini. Oke, nah kita dapatkan bentuk grafik yang seperti ini. Ini untuk grafik persamaan A. Nah, bagaimana kita untuk menambahkan persamaan B? Nah, tadi persamaan A ini anggaplah warnanya sama ya. Warnanya sama di sini biru. Oke. Nah, kemudian kita mau menambahkan untuk persamaan yang B. Di sini kita klik kanan, lalu kita select data. Select data ya. Nah, di sini kita tambah seriesnya. Series yang tadi kita yang pertama tadi kita namakan ini kan persamaan yang A ya. Nah, kemudian kita tambah series lagi untuk persamaan yang B. Oke, X value-nya kita ambil dari 4 sampai dengan 6. Kemudian Y value-nya ini kita ambil ini 14 sampai dengan 10 ini. Oke. Kita mendapatkan garis yang kedua. Garis yang kedua adalah garis yang B. Nah, maka ini garis A
ini garis B, itu dia berpotongan. Tadi di sini garis B-nya kita kasih warna ungu. Boleh kita kasih warna ungu ya. Nah, jadi fill line kita kasih warna di sini warnanya ungu. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi garis yang ketiga untuk persamaan C. Klik kanan lagi, kita select data, tambahkan lagi, kita masukkan garis C di sini, X value-nya dari min 2 sampai dengan 10, Y value-nya ini sama dengan dari 2 sampai dengan 10 juga ya. Oke, nah ini kita dapatkan untuk garis C. Garis C tadi kita warnain dengan merah ya. Kita warnain merah. Oke. Nah, yang terakhir kita masukkan lagi garis D. Garis D, select lagi data, kita tambahkan lagi. Namanya ini untuk garis D gini ya. X value-nya mulai dari dengan 1 sampai dengan 7. Oke, Y value-nya 4 sampai dengan ini 8. Oke, ini kita dapatkan untuk garis D ya. Nah, tapi di sini kita kasih warna hijau. Oke, nah supaya kita bisa tahu yang mana garis A, garis B, dan garis C kita masukkan ke legend, taruhlah di ini, kita taruh sebelah kanan seperti ini ya. Oke ya, sehingga kita dapatkan grafik ini. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, dan ini untuk D. Ini grafiknya seperti itu. Ini dengan menggunakan Excel. Jadi kita dapat menggambarkan grafik dengan menggunakan Excel, kurang lebih kayak caranya seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya BSI. Oke, dalam menyelesaikan dua persamaan dua variabel, sistem dua persamaan dengan dua variabel, yang pertama bisa menggunakan metode eliminasi. Contohnya jika diketahui dua persamaan 3x tambah 2y sama dengan 19 dan 2x kurangin y sama dengan 8. Kita jawab di sini. Jadi kita mengeliminasi salah satu variabel. Boleh variabel x, boleh variabel y yang kita eliminasi. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel y, ya, variabel y, karena di sini lebih mudah. Untuk mendapatkan supaya dia hilang, maka kita harus mencari KPK-nya. Misalnya 3 sama 2, KPK-nya berapa nih? KPK-nya 6. Kalau kita mau menghilangkan X sama Y ya, 6 dikali 3 dikali berapa supaya dia menjadi 6, berarti yang atas kali 2, yang di bawah 2 dikali berapa supaya 6 kali 3, kan gitu. Kalau kita mau menghilangkan X, nah di sini yang kita hilangkan Y, karena KPK-nya 2 dengan 1 itu kan 2.
yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2, supaya di sini variabel y-nya menjadi sama atau dia berlawanan. Kalau di sini positif dia negatif. Kalau dia berlawanan maka kita jumlahkan. Kalau dia sama, misalnya di sini 2y, di sini di bawah 2y, maka kita kurangkan. Nah, ini kebetulan dia sama tapi harganya berlawanan, maka kita jumlah. Di sini 3x ditambah 4x menjadi 7x. 2y ditambah negatif 2y, 0 hilang. 19 ditambah 16 jadi 35, jadi 7x sama dengan 35. Maka x sama dengan 35 dibagi 7 sama dengan 5. Lalu kita substitusikan nilai x ke salah satu persamaan, bisa ke persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua, hasilnya harus sama. Kalau nggak sama berarti kita salah menghitungnya. Maka kita coba dia masukkan ke persamaan yang kedua. Sini kebetulan dipilih yang sub 2 ya. 2x dikurangin y sama dengan 8. X-nya kita ganti dengan 5. Jadi 2 kali 5 dikurangi y sama dengan 8. X 10 dikurangin y sama dengan 8. 10 pindah ruas lah dia ke sini. Ya kan? Jadi y sama dengan 10 dikurangi 8. Ini pada saat pindah ruas dia menjadi negatif ya sebetulnya ya. Negatif y sama dengan 8 dikurangi negatif 10. Tapi kalau kita kalikan kiri negatif, kanan negatif, menjadi y sama dengan 10 dikurangi 8. Dan y sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya menjadi x sama dengan 2 dan y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5/2. Kemudian dengan metode determinasi, ini dengan metode matriks sebetulnya. Jadi kita mencari determinan. Persamaan linear ini kita jadikan dalam bentuk persamaan matrik. Matriksnya kita ambil dari variabel-variabel dari masing-masing persamaan. Jadi matriksnya di sini 3, 2, 2, min 1 dikali x, y sama dengan 19, 8. Jadi ada 3 matriks sebetulnya ya. Ada 3 matriks sebelumnya. Matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta. Nah, sekarang kemudian kita cari determinannya. Determinan dari matriks koefisien tadi ya. Jadi kalau untuk matriks yang 2 kali 2 ini hanya seperti ini, 3 dikali min 1 dikurangin 2 dikali 2. Jadi diagonal dari kanan atas ke kiri bawah dikurangin diagonal dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga didapatlah 3 kali min 1 dikurangin 2 kali min 2 sama dengan min 3 dikurangin 4 menjadi min 7. Nah, untuk mendapatkan nilai dx itu berarti kolom pertama ini kita gantikan dengan konstanta di sini. Jadi 3 sama 2 kita ganti dengan 19 dan 8. 19 dan 8, 2 min 1 gitu ya. Kita kalikanlah ini silang tadi, 9 kali min 1 dikurangi 8 kali 2, sehingga didapatkan nilai dx sama dengan min 35. Lalu kita cari nilai dy, berarti kolom kedua kita ganti dengan tadi seperti matriks konstantanya 3, 2, ini tetap 5, yang 2 dengan min 1 kita ganti dengan 19 dan 8. Kita cari lagi determinannya sama seperti tadi, kita dapatkan di sini angka sama dengan min 14. Untuk mendapatkan nilai x sama dengan dx per d sama dengan min 35. Min 35 ini dibagi dengan min 7 dapatlah 5. Dan y dy dibagi d min 14 per min 7. Min 7 ini tadi ya, nilai determinan sama dengan 2, sehingga kita mendapatkan penyelesaian nilai x dan x-nya 5 dan y-nya 2, atau kita mendapatkan titik penyelesaian 5,2 seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan menggunakan grafik? Sebetulnya sama ya seperti tadi ya. Tapi sebelum kita masuk ke grafik,
Silahkan jawab dulu untuk kuis Google Classroom di pertanyaan video 3.2. Berapakah himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan min 1 dan 4X dikurangin 3Y sama dengan 8? Di sini jawaban A-nya 2,3, B 3,2, C 3,2, D min 3,2, E-nya min 2,3. Silakan di screenshot supaya bisa dapat menyelesaikan pertanyaan di video 32 atau video ini di pause. Kita lanjutkan ke bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Contoh yang persamaan yang tadi. Jadi 3x ditambah 2y sama dengan 19. 2x dikurangin y sama dengan 8 ya. Kita mencari dua titik untuk menggambarkan grafik dari dua persamaan tersebut. Kita asumsikan aja ini x dari x0 sampai dengan x8, 0 sampai dengan 8, kurang lebih dari sini ke sini. Asumsi ini terserah ya. Boleh misalnya kalau kita asumsikan dari min 1 ke 10 atau min 3 ke 6 atau min 3 ke 5 dan seterusnya, itu boleh saja. Tapi nanti kita lihat bagaimana bentuk grafiknya itu supaya dia pas gitu ya, tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah, kita pilih di sini x sama dengan 0 dan x sama dengan 8, dua titik yang akan kita cari nanti untuk persamaan 1. 3x tambah 2y sama dengan 19. Jadi untuk nilai x sama dengan 0, kita gantilah x ini dengan angka 0. 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 19. Maka tinggal 2y sama dengan 19. Maka nilai y sama dengan 19 bagi 2 sama dengan 9,5. Kita dapat titik yang pertama untuk menggambarkan persamaan yang pertama ini di titik 0,9,5 ya. Nah, kemudian untuk nilai x sama dengan 8, kita ganti x-nya 8. 3 kali 8 tambah 2y sama dengan 19, menjadi 24 ditambah 2y sama dengan 19. Pindah ruas lah, 24 ke kanan. 2y sama dengan 19 dikurangin 24 sama dengan min 5. Sehingga didapatkan y sama dengan min 5 dibagi 2 sama dengan min 2,5. Jadi titik yang kedua pada titik 8, min 2,5. Kita gambar nih, titik yang pertama 0,9,5 ya di sini. Sini gambar titik 0,9,5. Lalu kita gambar titik yang kedua 8 di sini, 2,5 di sini. Kurang lebih di sini kita gambar titik yang kedua 8, min 2,5. Tariklah garis dari sini ke sini. Kita dapatkan persamaan garis 3x ditambah 2y sama dengan 19. Lalu kita masuk ke persamaan yang kedua. 2x dikurangin y sama dengan 8. Sama seperti tadi, kita masukkan untuk nilai x sama dengan 0. Ini kita ganti 0, 2 kali 0 dikurangi y sama dengan 8. Kita dapatkan min y sama dengan 8, dan y-nya berarti min 8. Kita dapat titik yang pertama 0,98. Kemudian untuk titik x sama dengan 8, 2 kali 8 dikurangi y sama dengan 8. X-nya kita ganti dengan 8 ya. 16 dikurangin y sama dengan 8. Lalu min y berarti sama dengan 8 dikurangin 16 sama dengan min 8. Sehingga y kita dapatkan sama dengan 8. Maka titik yang kedua kita dapatkan pada titik 8,8. Kita gambar, berarti 0, min 8. Ini 0, min 8 di sini. Kita kasih titik di sini. 0, min 8. Kemudian titik yang kedua 8,8 di sini, 8 di sini. Jadi titiknya di sini ya. Titik 8,8. Tarik garis.
kita dapat garis untuk persamaan yang kedua. 2x dikurangin y sama dengan 8. Oke. Jadi kita mendapatkan titik potong di sini ya. Titik potongnya perpotongan dari dua persamaan ini. Nah, koordinatnya berapa? Kita lihat di sini koordinatnya 5, di sini koordinatnya 2. Berarti 5,2. Sehingga penyelesaiannya adalah ada titik potong 5,2, itu penyelesaiannya. Nah, kalau untuk kita gambarkan dengan menggunakan Excel ya, ini tadi ya. Nah, sama seperti tadi, jadi kita buat ini dalam bentuk eksplisit persamaannya. Kita ambil dua titik 0 sama 8x nya. X nya 0, kemudian X yang kedua 8. Nah, berarti ini persamaan yang ke satu, ini persamaan yang kedua. Jadi ini sama dengan kita ikutin yang ini. 19 dikurangin 3 kali X, ini ya, 0, atau kurung dibagi 2. Lalu persamaan yang kedua kita ikutin yang ini, sama dengan 2 kali X, X nya ini dikurangin 8. Oke. Nah, kita copy ini ke sini ya. Kita copy ke bawah. Seret. Oke. Nah, kemudian ini kita blok dari sini ke sini. Lalu kita insert ke XY scatter ya, XY scatter diagram. Kita ambil yang garis lurus ini ya. Nah, di sini dia terbentuk garis melengkung seperti ini. Ini dikarenakan karena di dalam Excel itu dia otomatis akan memilih seriesnya itu berdasarkan kalau di sini kan ada baris, ada kolom. Maka di sini dia akan memilih berdasarkan baris karena barisnya di sini 2, kolomnya dia 3. Ya, jadi dia akan memilih baris. Nah, ini supaya kita mendapatkan grafik yang kita inginkan, seperti yang kita inginkan. Ini kita masuk ke select data. Kita switch antara row sama column. Jadi karena di sini dia menjadi satu series ya. Jadi kan ini satu series, karena di scatter ini dipasangkan 0 sama dipasangkan sama 8, 9,5 dipasangkan dengan min 2,5, min 8 dipasangkan dengan 8, maka bentuknya seperti itu. Padahal kita berharap 0 dipasangkan dengan 9,5, 0 dipasangkan dengan min 8. 8 dengan min 25, 8 dengan 8. Seperti ini. Jadi kita switch row dan column seperti ini. Untuk seri 1 ini persamaan yang ini. Ya, untuk series 2 ini persamaan yang kedua. Oke. Nah, kita mendapatkan garis seperti ini. Jadi ini adalah persamaan yang ini untuk persamaan ini ya. Yang biru untuk persamaan 3x ditambah 2y sama dengan min 8. Yang oranye ini untuk persamaan 2x dikurangi y sama dengan 8. Maka kita akan mendapatkan titik potong di sini. Kalau kita lebarkan lagi, mungkin kita mendapatkan skala yang lebih besar ya. Nah, kita dapatkan di sini titik potongnya 5,2, sini titik potongnya. Itu dengan cara menggunakan Excel. Jadi cara menggambar grafik dengan menggunakan Excel. Oke. Kita kembali lagi ke slide. Ya. Kemudian ada persamaan linear dengan 3 variabel tadi ya.
Sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Di sini kita bisa menyelesaikannya dengan eliminasi dan substitusi. Jadi dengan eliminasi kita eliminasikan 1 dengan 2 dulu, baru kemudian 1 dengan 3. Atau 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3. Silakan aja. Nah, di sini kita eliminasi 1 dengan 2. Yang kita eliminasikan kita harus pakai dulu. Jadi yang kita eliminasikan yang mana? Jadi yang ini kita eliminasikan nilai variabel y-nya. Karena ini variabelnya udah sama ya, koefisiennya untuk y, maka kita tinggal jumlahkan. Kita nggak perlu mengalihkan dengan sebuah atau dua buah bilangan lagi ya. Jadi kita tinggal tambahkan di sini x ditambah 2x menjadi 3x, y ditambah min y, hilanglah dia, tereliminasi untuk variabel y-nya. Z ditambah 2z sama dengan min z ditambah 2z sama dengan z ya. 24 ditambah 4 menjadi 8. Nah, kemudian kita eliminasikan ini tadi kan 1 dengan 2 ya. Kemudian kita eliminasikan 2 sama 3 di sini, boleh. Nah, kalau di sini yang kita eliminasikan y, di sini juga harus yang kita eliminasikan y. Jadi supaya nanti kita mendapatkan tinggal 2 variabel x dan z. Nah, supaya nilai y-nya hilang di sini, maka di atas kita kalikan dengan 2 supaya variabelnya dia sama atau berlawanan. Kalau di sini positif, di sini negatif. Kalau di sini 2 dengan 2 berarti kita kurangkan. Kalau dia berlawanan maka kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Yang atas kali 2 menjadi 4x dikurangi 2y tambah 4z sama dengan 8. Yang bawah tetap dia karena dikalikan 1, kita jumlahkan sehingga nilai variabel y-nya hilang. Dan kita eliminasi variabel y-nya. Yang ada tinggal variabel x 5x ditambah z sama dengan 44. Setelah itu kita eliminasikan lagi salah satu. Ini karena di sini nilai z-nya sama, di sini 1, di sini juga 1 ya. Langsung saja kita kurangin, jadi kita tidak perlu mengalihkan dengan sebuah angka atau dua buah angka ya. Kita kurangin menjadi 3x dikurangi 5x menjadi min 5x. 28, z dikurangin z kan 0 ya. 28 dikurangin 44 menjadi min 16. Jadi x sama dengan min 16 dibagi min 2 sama dengan 8. Seterusnya juga kemudian kita substitusikan pada masing-masing. Jadi nilai x ini kita substitusikan boleh ke sini atau ke sini, boleh ke sini atau ke sini ya, untuk mendapatkan nilai z-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai z di sini sama dengan 4, kita substitusikan lagi ke salah satu persamaan 1, persamaan 2 atau persamaan 3. Nah, di sini kita substitusikan ke persamaan 1. Sehingga kita dapatkan di sini nilai y-nya sama dengan 20. Ini penyelesaian dari SPLTV tersebut adalah 8, 20, 4 ya. Oke, nah. Ini kemudian kita balik lagi ke sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear ini ada pertidaksamaan linear 1 variabel, pertidaksamaan yang hanya mempunyai 1 variabel dan pangkat 1. Kemudian ada persamaan linear yang 2 variabel. Nah, di sini pertidaksamaan kuadrat ini nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya ya, karena sebetulnya ini tidak masuk ke dalam pertidaksamaan linear. Yang kita bahas di pertemuan ketiga ini sebetulnya hanya untuk pertidaksamaan linear. Jadi di sini ada pertidaksamaan linear 1 variabel, pertidaksamaan linear 2 variabel, dan persamaan linear 3 variabel. Nah, yang untuk 1 variabel contohnya seperti ini, kemudian yang ini 1 variabel penyelesaiannya ya, contoh ini 2x dikurangin 4 sama dengan lebih kecil sama dengan 8 dikurangin x.
nanti kita dapatkan sebuah persamaan X lebih kecil daripada 4, dan ini untuk X batasannya di sini X bilangan asli. Artinya bilangan asli itu bilangan positif yang tidak termasuk bilangan 0. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena di sini penyelesaiannya X lebih kecil sama dengan 4, maka bilangan asli yang lebih kecil dari sama dengan 4. Maka nilai X-nya 1, 2, 3, dan 4. Dapatkanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel tersebut ini. Nah, kemudian untuk persamaan dua variabel, pertidaksamaan linear dua variabel, saya berikan contoh seperti ini ya. Persamaan yang tadi. Nah, di sini persamaan yang pertama 3x ditambah 2y lebih kecil dari 19. Kemudian persamaan yang kedua 2x dikurangin y lebih kecil sama dengan 8. Sini pembatasnya juga nilai X lebih besar daripada 10, berarti untuk nilai X yang positif, dan Y lebih besar dari 10 juga, berarti untuk nilai Y yang positif juga. Nah, tadi di persamaan linear dua variabel sudah kita gambarkan tadi ya, jadi kita tidak perlu membahas lagi gambar grafiknya seperti ini. Ini untuk persamaan yang satu, ini persamaan yang kedua. Oke, sekarang langkah-langkah dalam pertidaksamaan untuk linear dua variabel. Yang pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi ini ya, ini menjadi persamaan. Ya, ini juga menjadi persamaan. Jadi 3x tambah 2y menjadi sama dengan 9. Di sini kita ubah juga 2x dikurangin y menjadi sama dengan 9. Oke, yang kedua, cari nilai titik x pada saat y sama dengan 0 dan sebaliknya. Tadi sudah kita lakukan ya di gambar yang sebelumnya. Kemudian gambar grafik garis yang menghubungkan kedua titik. Nah, ini langkah-langkah sebetulnya untuk gambar grafik yang ini tadi ya. Kemudian arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda pertidaksamaan. Oke, nah kita ambil dua titik. Sembarang sebetulnya ya, kita boleh sembarang memilih dua titik. Jadi yang mewakili garis ini dan garis ini. Nah, sebaiknya kita memilih, kalau di sini ada dua garis ini dan garis ini, karena di sini lebih kecil sama dengan, di sini juga lebih kecil sama dengan, berarti untuk garis ini sebetulnya nanti yang dapatkan lebih kecil sama dengan sebelah sini ya, yang lebih besar sama dengan. Jadi ada dua sisi ini dan sisi ini. Untuk garis ini ada dua sisi ini dan sisi ini. Jadi kita pengujiannya untuk garis yang ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya, titik yang pertama, titik yang kedua bisa di sini, pokoknya sisi yang di sini. Untuk garis yang kedua, ini titik yang pertama bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Titik yang kedua, pokoknya dia yang berada di sisi sebelah sini. Nah, supaya kita dapatkan dua-duanya, kita usahakan titik itu berada di wilayah sini sampai dengan ke sini yang titik yang pertama. Nah, untuk memudahkan kita ambil aja titik 0,0 karena dia berada di sisi yang ini. Titik yang kedua kita usahakan berada di sisi yang sini. Kita ambil di sini titik yang kedua itu nanti di titik 8,0. Jadi kita ambil dua titik untuk pengujian ya, titik yang pertama dan titik yang kedua. Oke. Untuk persamaan satu. Untuk persamaan satu yang ini. Kita uji. Untuk titik 0,0. Titik 0,0 ya. Kita masukkan bilangannya. 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0. Apakah dia lebih kecil atau sama dengan 19? 0 lebih kecil dari 19. Benar, jadi pernyataan ini benar ya. Jadi 0 itu lebih kecil daripada 9, jadi dia masuk ke wilayah yang sini. Nah, lalu untuk titik yang kedua, kita tes di titik 8,0. Masukkan 3 dikali 8 ditambah 2 kali 0.
lebih kecil atau sama dengan 19. Nah, di sini kita dapatkan 24 lebih kecil atau sama dengan 19. Dia tidak lebih kecil, juga tidak sama dengan. Berarti ini pernyataan salah, ya. Sehingga kita arsir yang daerah yang salah. Kita arsir daerah ini. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua. 2x dikurangin y lebih kecil sama dengan 8. Kita tes lagi untuk titik 0,0 di sini. Masukkan angkanya. 2 dikali 0 dikurangi 0 lebih kecil sama dengan 8. Apakah dia lebih kecil atau sama dengan 8? 0 itu lebih kecil daripada 8. Ya, jadi ini pernyataan pertama benar. Sehingga daerah sini dia benar. Kemudian kita tes untuk titik yang kedua 8,0. Kita masukkan angkanya. 2 kali 8 dikurangi 0 lebih kecil sama dengan 8. Apa 16 lebih kecil dari 8? Ini jadi salah. Maka kita arsir yang daerah yang masuk di 0,8 ini. Kita arsirlah dia di sini. Nah, sehingga tinggal garis yang ini ya. Nah, lalu untuk nilai x lebih kecil, lebih besar daripada 0, maka posisi yang salah. Karena ini yang berarti dia masuk positif ya. Nah, berarti yang positif tidak kita arsir, yang negatif yang kita arsir. Karena yang kalau kita masukkan di sini dia menjadi salah, itu kita arsir. Di sini x sama dengan 0, maka kita arsir di sini. Untuk nilai y lebih besar sama dengan 0, berarti yang lebih kecilnya kita arsir. Sehingga didapatkan wilayah ini, wilayah penyelesaiannya. Ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. SPT LDV. Jadi di sini ada selipan PT-nya. Kalau persamaan linear SPLDV. Jadi sistem persamaan linear dua variabel. Kalau SPT LDV itu sama dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kemudian kita masuk ke Google Classroom ya, persamaan video 3,4. Di sini tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah 5 lebih besar dari 22, ya 12 ya. Untuk bersama jawaban yang ke A, x lebih besar daripada 3/3, x lebih besar dari 2/3, x lebih besar dari 1/3, x lebih besar daripada 2/3, x lebih besar daripada 3. Silakan di screenshot atau di pause videonya untuk dapat menyelesaikan pertanyaan video 3,4. Kita kembali ke slide. Oke. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan yang ketiga, pembahasan kita mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear.